Salam dan bahagia. Selamat pagi, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata. Dalam video ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari Supervisor, Coach, dan Coaching. Bersama saya, Imran Boli, asal sekolah SMPN 3 Ilape Timur, Satu Atap, Hamahena. Bersama saya Andreas Etik Selawe Udung dari SMPN 3 Ilape Timur, Satu Atap, Hamahena. Bersama saya Siprianus Tupeng dari SMP Negeri 1 Ilape Timur. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Andre, selamat pagi. Selamat pagi Pak Indra. Bagaimana kabar Pak Andre hari ini? Kabar hari ini baik adanya. Bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum kita memulai percakapan atau coaching kita hari ini, sebagai awal percakapan, saya sedikit mengajukan beberapa pertanyaan dalam tahap pra-observasi. Sebagai awal tentunya kita mendiskusikan atau menyampaikan tentang rubrik penilaian, sehingga di dalam coaching itu apakah Pak Andre sudah, saya sendiri mengamati apakah Pak Andre dalam percakapan atau coaching itu sudah melakukan dalam alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Pak Andre memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu tidak lupa juga dalam coaching tentunya hal yang perlu diingat adalah prinsip-prinsip coaching. Itu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi baik Pak Andre, mungkin pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Andre kembangkan dalam coaching kita kali ini? Baik, terima kasih Pak Indra. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kegiatan kita hari ini yaitu terkait dengan presence, lalu juga mendengarkan aktif, lalu bagaimana saya melakukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Andre, itu pertanyaan pertama, kemudian kita ke pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Pak Andre kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi ini? Kompetensi yang kami kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik Pak Andre, terima kasih. Kita ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Pak Andre dalam coaching kita kali ini? Baik, saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, lalu menemukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat dalam mengatasi permasalahan coach saya hadapi. Baik Pak Andre, demikian dulu percakapan kita di pra observasi. Selanjutnya saya akan mengamati secara langsung proses coaching Pak Andre bersama Pak Sipri. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Sipri. Selamat pagi juga Pak Andre. Apa kabar hari ini? Kabar hari ini sehat. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Pak Sipri, tapi kelihatan akhir-akhir ini kelihatannya Pak Sipri tidak terlalu bersemangat. Kira-kira
Saya boleh tahu masalahnya? Begini Pak Andre, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kalau Pak Guru ada waktu, apa bisa saya curhat masalah yang saya hadapi? Baik, kebetulan saya mengajarnya di jam terakhir. Untuk saat ini saya masih ada, sehingga Pak Sipri bisa ceritakan apa saja, bisa ceritakan secara bebas ke saya dan masukan. Baik Pak Andre, terima kasih atas waktunya. Jadi begini Pak Andre, beberapa hari ini saya merasa tidak nyaman karena pikiran saya juga tidak bisa tenang. Jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu atau Pak Sipri harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan sebuah ketenangan setelah saya bisa bercerita atau curhat dengan Pak Andre pada hari ini. Baiklah, tentu saja. Semoga kita nanti bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi seperti apa sebenarnya permasalahan yang Pak Sipri alami, lalu mungkin bisa ceritakan ke saya. Baik Pak Andre, ceritanya begini. Kemarin pada saat pembelajaran saya meninggalkan kelas dan membiarkan siswa sendiri di dalam ruangan. Karena itu saat kelasnya gaduh, maka kepala sekolah sendiri ke ruangan kelas dan menemukan siswa sendiri. Beliau lalu memanggil saya ke ruangan, menegurku dan memberi kritik yang membuatku merasa tidak nyaman. Oh ya, terus kira-kira saya bisa tahu alasan Pak meninggalkan kelas itu seperti apa? Saya harus menyelesaikannya tagihan di LMS, di guru pendidikan, guru penggerak, karena due date dalam tugas di LMS itu pada hari ini. Oke, baiklah. Terus apa yang kepala sekolah itu sampaikan kepada Pak Sipri ketika beliau memanggil Pak Sipri ke ruangan kelas, ke ruang kepala sekolah? Beliau bilang begini Pak, apapun yang saya lakukan semestinya tidak mengorbankan anak itu dalam mendapatkan hak mereka menerima pelajaran di dalam kelas. Beliau juga mengkritik saya karena memang selama ini sering saya meninggalkan kelas karena terkait dengan mengikuti pendidikan guru penggerak. Oh ya, kira-kira begitu masalahnya. Terus bagaimana respon Pak Guru terhadap pernyataan beliau? Respon saya sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya terlalu disibukkan dengan berbagai aktivitas, baik di sekolah, di rumah, sehingga banyak tugas sekolah yang memang benar saya abaikan. Apalagi pendidikan calon guru penggerak ini juga menyita banyak waktu. Oh ya, jadi masalahnya begitu. Kalau menurut Pak Sipri, kira-kira apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan memanggil Pak Sipri ke ruangannya, lalu mungkin memberi kritikan, menegur, kira-kira menurut Pak Sipri itu benar atau salah? Saya pikir bahwa apa yang dilakukan beliau atau kepala sekolah itu sudah benar, dan itu tugas beliau sebagai manajer di sekolah. Dalam situasi ini saya akui apa yang saya lakukan itu salah.
itulah Pak Sipri, sebagai guru kita perlu penting bagi kita untuk berefleksi dan menyadari diri agar dapat meminimalisir hal-hal yang kurang baik. Juga termasuk bagaimana kita mengorbankan anak didik di kelas, lalu memprioritaskan apa yang kita inginkan, prioritas diri sendiri. Itu adalah bentuk keegoan kita. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Andre benar juga. Oke, ngomong-ngomong, setelah Pak bercerita, sekarang dengan saya, kira-kira bagaimana perasaan Pak Guru? Apakah perasaannya sudah tenang atau masih ada hal yang mengganggu? Terus terang Pak Andre bahwa saya merasa ada hal yang masih mengganjal, yang membuat saya masih terganggu, yang menyebabkan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Guru merasa masih sedikit merasa resah? Sebetulnya begini Pak Andre, yang membuat saya merasa resah adalah belum percaya diri berhadapan dengan kepala sekolah karena takut dikritik di depan para guru-guru di sekolah. Baiklah Pak Sipri, jadi untuk kasus ini, permasalahan yang Pak Sipri hadapi, saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Guru merasa tidak nyaman atau merasa tidak nyaman itu karena teguran dari kepala sekolah. Lalu teguran itu membuat Pak Sipri merasa bersalah, sehingga untuk menghadapi kepala sekolah itu Pak merasa masih belum nyaman, belum siap. Gitu ya. Dari permasalahan itu kira-kira apa rencana Pak Guru selanjutnya? Jadi begini Pak Andre, saya punya niat baik untuk menemui beliau, untuk meminta maaf dan membicarakan hal ini, dan mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya. Bagus sekali Pak Sipri. Nah, itu sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang Pak Sipri sendiri ingin lakukan? Baik Pak Andre, jadi saya berencana selain apa yang saya sampaikan tadi, saya mempunyai rencana menyampaikan ke beliau terkait dengan jadwal pendidikan kita guru penggerak angkatan 9 ini, yang mana kegiatan kita di guru penggerak ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang ada di dalam kelas, dan sesekali meminta beliau untuk melakukan survei proses pembelajaran yang mungkin saya lakukan. Bagus, ini ide yang cemerlang Pak Guru. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas? Selanjutnya Pak Sipri rencanakan membuat apa? Saya akan tetap ada bersama anak didik saya sampai waktu selesai pembelajaran. Luar biasa sekali Pak, langkah-langkah yang Pak Sipri sendiri rencanakan, yang akan ditempuh ke depannya. Saya sangat setuju langkah penyelesaian yang Pak ambil, lalu ide-ide juga begitu brilian, yang saya berpikir bahwa itu bisa meminimalisir hal-hal yang menjadi beban yang Pak Guru alami. Syukurlah Pak Andre. Jadi sekarang saya sudah merasa lega, sedikit bahagia, karena jujur apa yang saya lakukan selama ini saya merasa bersalah,
dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Baik, terus terang saya sendiri juga merasa lega karena Pak Guru juga sudah merasa lega dengan pembicaraan kita hari ini. Lalu yang saya mau ingin tanyakan, kira-kira komitmen apa yang akan Pak lakukan dalam menjalankan rencana tadi? Apakah ada batasan waktu, deadline, kapan mulai laksanakan? Ya, baik Pak Andre, mengenai hal itu mungkin secepatnya saya akan eksekusi. Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah besok pagi dan melaksanakan pembelajaran ke depannya dengan lebih bertanggung jawab tanpa meninggalkan siswa belajar sendiri, termasuk membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan memateri. Bagus sekali Pak Sipri, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Guru lakukan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah ini, saya akan membagi waktu secara baik agar tidak mengorbankan salah satu, dan juga selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan lain yang saya lakukan di luar kelas, seperti kegiatan yang sedang kita jalankan, yaitu calon guru penggerak, sehingga saya bisa mendapatkan jalan untuk mengganti jam pembelajaran saya ketika saya melakukan kegiatan calon guru penggerak. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak Sipri. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Lalu Pak juga dapat bekerja kembali, mengajar seperti biasa dengan suasana hati yang lebih tenang, lebih nyaman dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Andre atas waktu dan kesempatannya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita. Oke, sama-sama Pak, semoga kedepannya begitu. Dan sekarang saya Pak Andre, selamat pagi. Selamat pagi Pak Indra. Oh ya, tadi saya mengamati secara langsung praktek coaching Pak Andre bersama Pak Sipri sedang berlangsung tadi. Tapi kita sekarang sudah masuk ke tahapan pasca observasi, sehingga ada beberapa pertanyaan yang perlu saya lakukan. Apakah Pak Andre bersedia? Oke, baik, mungkin pertanyaan yang pertama Pak Andre, apa saja pada saat Pak melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada proses coaching kali ini saya melakukannya dengan mengikuti alur kita, yakni dengan pertama tadi menanyakan tujuan, lalu bagaimana mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggap, sehingga hal tersebut dapat menggali coaching untuk mengungkapkan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Pak Andre, ini ada catatan ketika saya melakukan pengamatan Pak Andre bersama Pak Sipri sedang melakukan proses coaching. Menurut saya sebagai observer,
itu penyampaian catatan hasil observasi kucing tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah Pak Andre lakukan itu bersama Pak Sipri, juga berusaha menggali kucing, lalu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan si kucing itu sendiri. Itu catatan pengamatan saya pada saat Pak Andre sedang proses kucing. Sehingga mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Andre. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Pak Andre kembangkan berdasarkan hasil coaching kita, coachingnya Pak Andre hari ini? Terima kasih Pak. Jadi yang ingin saya lakukan ya dengan itu kita, kalau kita mungkin kita perlu lebih interaktif supaya kita bisa mengidentifikasi masalah, terkadang lebih banyak masalah-masalah dari coaching itu sendiri, sehingga dengan harapan ke depan hal ini akan kita praktekkan lagi di bersama rekan sejawat di satuan pendidikan kita Pak. Juga termasuk dengan siswa. Oke, baik Pak Andre. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita sendiri, juga orang-orang yang berada di sekitar kita yang sudah Pak Andre utarakan tadi, baik dengan rekan sejawat juga kepada siswa, untuk bagaimana kita sebagai coach menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga si coach tersebut bisa menemukan solusi atas persoalan itu sendiri. Mungkin hanya demikian pasca observasi kita. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak, terima kasih banyak. Tetap semangat.